Semangat belajar untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan, anak didik kami yang kelas 10. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami sekalian, topik pembahasan kita kali ini masih seputaran tentang kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Kali ini topik kita tentang Kerajaan Mataram. Anak didik kami sekalian, disimak untuk topik selanjutnya ya. Oke, Kerajaan Mataram ini anak didik kami sekalian ternyata dipimpin oleh dua dinasti awalnya ya. Yang mana yang pertama adalah dinasti Sanjaya, kemudian yang kedua dinasti Sailendra. Di mana kedua dinasti ini ternyata memiliki perbedaan. Perbedaannya dalam bidang apa? Kalau dia yang dinasti Sanjaya ini, dia itu menganut agama Hindu. Sementara yang dinasti Sailendra ini menganut agama Buddha, gitu ya. Kemudian tokoh atau pemimpin yang terkenal pada masa dinasti Sanjaya yaitu adalah Rakai Pikatan. Sementara pada masa dinasti Sailendra itu adalah Pramodawardhani. Apa hubungan Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani? Anak didik kami sekalian, terjadilah yang namanya pernikahan politik. Kenapa disebut pernikahan politik? Ya jelas, untuk menyatukan kedua dinasti Sanjaya dan Sailendra ini menjadi kerajaan Mataram, maka dinikahkanlah si Rakai Pikatan dengan si Pramodawardhani, gitu ya. Jadi, dinasti Sanjaya untuk memperluas kekuasaan dilakukanlah yang namanya pernikahan politik terhadap putrinya si dinasti Sailendra. Jadi, melalui pernikahan antara Rakai Pikatan dengan si Pramodawardhani ini, kerajaan Mataram terbentuk dari kedua dinasti antara Sanjaya dan Sailendra, gitu ya. Itulah sejarah singkat bagaimana proses terbentuknya Kerajaan Mataram. Berikutnya dari segi peninggalan. Peninggalan yang terkenal dari dinasti Sanjaya ini anak didik kami sekalian, itu adalah Candi Prambanan. Ini ya, Candi Prambanan atau disebut dengan istilah Candi Loro Jonggrang. Jadi kalau mau jalan-jalan nanti anak didik kami sekalian ke Pulau Jawa, ke Jawa Tengah, boleh dilihat ya. Kemudian sementara kalau peninggalannya si dinasti Sailendra ini, karena dia bercorak Buddha tadi, yaitu adalah Candi Borobudur, gitu ya. Jadi Candi Borobudur ini anak didik kami sekalian, pola dasar bangunannya ini berhubungan dengan peradaban masa zaman praaksara. Anak didik kami sekalian, masih ingatkah kalian bentuk peninggalan salah satu dari peradaban megalitikum, yaitu adalah punden berundak? Yang mana fungsinya ini, punden berundak ini sebelumnya pada zaman praaksara itu dijadikan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang, gitu ya. Kemudian ternyata punden berundak tadi merupakan pola dasar pembuatan Candi Borobudur, makanya bentuknya mirip. Nanti boleh anak didik kami bedakan ya. Nanti boleh gambarnya diperlihatkan keduanya, memang betul ada nggak persamaan gitu ya. Jadi pembuatan Candi Borobudur ini pola dasarnya itu adalah punden berundak. Jangan lupa ya anak didik kami sekalian, diingat ya. Jadi tujuan kalian mempelajari tentang Kerajaan Mataram ini, kalian tahu letaknya di mana, kemudian tokoh-tokohnya siapa, apa yang terjadi dalam kerajaannya, kemudian aliran atau kepercayaannya gimana, bagaimana pemerintahan setiap dinastinya, apa peninggalan yang terkenalnya, gitu ya. Kemudian anak didik kami sekalian, tokoh si Rakai Pikatan itu digambarkan sebagai berikut, yang tunjuk ya. Sementara si Pramodawardhani adalah yang di sebelah kanan ini. Bisa ya?
Jadi anak didik kami sekalian, letak kerajaan Mataram ini berarti posisinya itu ada di Jawa Tengah sebelum mengalami perpindahan. Ingat ya anak didik kami sekalian, kerajaan Mataram ini nantinya akan mengalami perpindahan. Itu akan kita bahas setelah ini ya. Jadi ternyata pusat awalnya itu kan di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu posisinya di sini ya anak didik kami sekalian yang ini. Karena kalau Jawa Barat itu di sekitaran ini, Jawa Tengah di sini dan Jawa Timur di sini. Yang artinya posisi awal kerajaan Mataram ini waktu dinasti Sanjaya dan Sailendra ini, posisinya pusat kerajaan itu ada di Jawa Tengah sebelum mengalami perpindahan. Kenapa mengalami perpindahan? Nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Oke, kita bahas kemudian perpindahan pusat kerajaan Mataram. Oke, sekarang udah kita lihat udah tinggal yang namanya hanya ekor dari Pulau Jawa saja, nggak semua lagi gitu ya. Oke, kita saksikan bersama. Siapa sih yang memindahkan pusat kekuasaan atau pusat pemerintahan kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Yang pasti tokohnya itu adalah Empu Sindok. Ingat ya, anak didik kami sekalian, jangan sampai lupa. Tokoh yang memindahkan itu adalah Empu Sindok. Jadi, Empu Sindok ini kemudian terkenal pada masa kerajaan Mataram di Jawa Timur, gitu ya. Jadi dialah yang memindahkan pusat kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, udah jadi ke sini. Dan nanti setelah pindah, tadi kan dinasti Sanjaya dan Sailendra yang merupakan kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Setelah pindah, dia mendirikan dinasti baru yang bernama Medang Kamulang. Medang Kamulang inilah merupakan dinasti bentukan Empu Sindok tadi, pengganti kerajaan Mataram kuno yang dari Jawa Tengah. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih pusat kerajaan Mataram itu dipindahkan? Apa sih alasannya? Gitu ya. Mari kita saksikan. Alasan pemindahan pusat kerajaan Mataram itu ada faktornya. Jadi nggak akan ada akibat kalau nggak ada penyebabnya gitu ya. Oke. Salah satu ditafsirkan bahwasannya karena banyaklah korban jiwa oleh karena apa? Karena tidak tahan karena kerja keras dalam pembangunan candi. Jadi anak didik kami sekalian, kalau kita mau wisata peradaban-peradaban manusia atau opung-opung atau nenek moyang Indonesia dulunya, itu banyak peradabannya di Jawa Tengah, khususnya halnya candi. Jadi masyarakat pada masa kerajaan Mataram kuno ini dipaksa supaya bisa mampu membangun candi sebanyak-banyaknya. Jadi anak didik kami sekalian, beberapa masyarakat diantaranya itu nggak akan semua itu sanggup dengan peraturan yang sangat ketat. Oleh sebab itu, adalah inisiatif untuk keluar dari daerah Mataram ini gitu ya. Makanya ini mereka pindah ke Jawa Timur sebagian. Kemudian alasan pemindahan lainnya adalah oleh karena kerajaan Mataram tadi juga sudah dianggap kurang menguntungkan. Kenapa kurang menguntungkan? Karena terjadi bencana alam, yaitu peristiwa Gunung Merapi. Peristiwa Gunung Merapi ini membuat lahan tanah masyarakat itu menjadi rusak, sehingga untuk yang namanya produktivitas pertanian, membiayai yang namanya kebutuhan pangan otomatis berkurang. Jadi adalah keinginan juga untuk mencari tempat baru yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan hidup dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya gitu ya. Jadi anak didik kami sekalian, untuk tahapan selanjutnya, tadi kan dari dinasti Sailendra dan Sanjaya bergabung menjadi Mataram kuno, pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Oh, ternyata yang memindahkannya adalah si Empu Sindok. Empu Sindok ini anak didik kami sekalian, selanjutnya setelah dia
maka diwariskanlah, digantilah oleh si Dharmawangsa. Kepemimpinannya diganti oleh si Dharmawangsa. Dan diprediksikan pada masa pemerintahan si Dharmawangsa ini ternyata terjadi yang disebut dengan istilah Pranalaya. Apa itu Pranalaya? Kehancuran, yang artinya setelah terjadi peralihan kekuasaan dari Empu Sindok ke Dharmawangsa, ternyata kerajaan Medang Kamulan ini kurang berkembang. Ada beberapa yang namanya pemberontakan gitu ya. Selanjutnya setelah si Dharmawangsa, dilanjutkanlah kepemimpinan terhadap si Airlangga. Si Airlangga inilah kemudian membangun kembali kerajaan Mataram ini gitu ya. Ternyata si Airlangga ini memiliki 2 orang putra, anak didik kami sekalian, yaitu adalah si Jenggala dan si nanti putranya itu ada 2 orang, yang mana yang 2 orang itu tadi nanti akhirnya dibagi 2 lah daerah, yaitu antara Jenggala dan Panjalu. Kenapa ini nanti dibagi 2? Untuk menghindari yang namanya perebutan kekuasaan di antara kedua putra si Airlangga ini. Jadi gini, ibarat kita punya orang tua kita punya anak 2, jadi orang tua ini khawatir kalau anaknya tidak dibagi-bagi harta warisannya bisa jadi berantem, terjadi cemburu, iri, dan lain sebagainya. Untuk menghindari hal tersebut dan perkelahian, maka dibagi 2 lah yang namanya warisan ini, macam si Airlangga tadi. Ternyata anak didik kami sekalian, pembagian wilayah kekuasaan di antara kedua putranya nantinya itu ternyata tidak berjalan dengan bagus atau tidak akur. Tetap juga yang namanya terjadi perkelahian atau perebutan. Sementara waktu pembagiannya ini Sempo Sindok sudah yang namanya memberikan yang namanya kepercayaan kepada Empu Kanua untuk ngapain? Untuk membagi harta warisan tersebut kepada kedua putranya. Jadi dibentuklah 2 tempat, yaitu adalah Jenggala dan Panjalu. Jadi terpecah lagi lah kerajaan Mataram menjadi 2 gitu ya. Oke anak didik kami sekalian, selanjutnya mari kita lihat ya sumber sejarah. Sumber sejarah kerajaan Mataram ini adalah dari dinasti Tang. Ini orangnya ya. Peninggalan yang terkenal, lagi-lagi saya sampaikan ini udah yang kesekian kali ya, yaitu adalah Candi Loro Jonggrang dan Candi Loro Jonggrang dan Candi Borobudur. Itu yang terkenal ya dari dinasti Sanjaya dan Sailendra. Kemudian sektor pertanian atau agraris. Jadi kerajaan Mataram itu terkenal dari sektor pertanian agraris. Akan tetapi ada juga peternakan, unsur pendukung, perdagangan, dan sebagai buruh atau budak tenaga kerja gitu ya. Akan tetapi yang lebih utama itu adalah pertanian. Jadi kenapa pertanian? Ya memang karena di sana daerah yang subur. Daerah yang subur cocok untuk bercocok tanam gitu ya. Oke, anak didik kami sekalian, bisa kita lihat bagaimana peralihan kekuasaan dari kerajaan Mataram ini. Bisa kita lihat tadi kerajaan Mataram berdiri dari kedua dinasti Sanjaya dan Sailendra, yaitu pernikahan dari si Rakai Pikatan dengan si Pramowardhani. Kemudian yang kedua selanjutnya itu adalah masuklah kepada si Empu Sindok, terjadilah yang namanya pemindahan kekuasaan atau pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Alasannya tadi udah mesti jelasin ya. Setelah Empu Sindok, masuklah kepada si Dharmawangsa. Dari si Dharmawangsa diteruskan kepada si Airlangga. Dari si Airlangga ini masuklah si Jenggala dan Panjalu. Jadi nggak terlalu susah ya anak didik kami sekalian ya. Jadi kerajaan Mataram itu resmi dengan 2 kepercayaan, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Jadi demikianlah anak didik kami sekalian,
untuk pembelajaran kita seputaran tentang Kerajaan Mataram. Gimana caranya supaya perbendaharaan keilmuan kalian semakin banyak? Maka rajinlah membaca buku referensi maupun buku Kemendikbud. Intinya rajin baca buku yang berhubungan dengan materi terkait. Kemudian tonton video lainnya yang berhubungan dengan materi juga, dan film dokumenter lainnya. Kenapa saya menyarankan ini? Karena semakin kita menggali informasi, menggali ilmu, dan bahkan kita rajin membaca, ini akan menambah yang namanya wawasan kita, kemudian literasi kita, pemahaman kita, penalaran kita, dan menciptakan apa? Segala sesuatu yang bermanfaat setelah kita mempelajari topik ini gitu ya. Jadi demikianlah anak didik kami sekalian, semangat belajar untuk kita semuanya, tetap menjaga kesehatan, semangat belajar, dan sampai jumpa kembali dengan saya nantinya, Nova Delima Panjaitan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya anak didik kami sekalian.